wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hulud Fahrudin. Kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar announcer dengan sudut pandang Islam. Jadi teman-teman, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa apa itu announcer. Announcer di sini adalah penyiar radio, di mana penyiar radio adalah menyampaikan informasi melalui media radio. Lalu ketika kita melihat dari sudut pandang Islam, apakah kita bisa menyampaikan dakwah melalui radio? Tentu saja bisa teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus perlu mengetahui bahwasanya metode untuk berdakwah itu tidak hanya berdiri di atas mimbar atau harus bertemu dengan mad'u yang banyak. Dan kita juga perlu mengetahui bahwasanya di dalam buku yang saya baca, Ilmu Dakwah, penulis Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, di sini beliau mengatakan bahwasanya pada garis besarnya bentuk dakwah itu ada 3. Yang pertama dakwah lisan atau dakwah bil lisan, yang kedua dakwah tulis atau dakwah bil qalam, dan yang ketiga dakwah bil hal atau dakwah tindakan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menyampaikan dakwah, kita tidak perlu takut bahwa hal yang kita sampaikan itu tidak merupakan kebaikan. Selama yang kita sampaikan itu adalah merupakan kebaikan atau ajakan kita untuk melakukan kebaikan, itu bisa disebut dakwah. Di antaranya, ketika kita menjadi announcer atau penyiar radio, kita juga bisa disebut dakwah loh teman-teman. Selama kalian menyampaikan informasi yang baik, kalian bisa disebut pendakwah nih teman-teman. Jadi kita semua sebagai seorang muslim, kita ingin menyampaikan informasi yang baik dimanapun dan kapanpun, jangan pernah takut, karena kita juga bisa menjadi pendakwah. Apalagi kita sebagai seorang muslim wajib loh untuk berdakwah. Bisa juga kita berdakwah dengan bilhal, berdakwah dengan tindakan. Atau kalian malu nih di depan publik, kalian juga bisa tuh berdakwah melalui tulisan seperti itu. Dari buku yang saya baca tentang ilmu dakwah di sini juga menyampaikan bahwasanya metode-metode itu juga banyak. Di antaranya ada metode ceramah, lalu ada metode diskusi, lalu ada juga metode karya tulis, ada metode konseling. Jadi semua yang kalian lakukan dan kalian sampaikan merupakan kebaikan, itu adalah dakwah nih teman-teman. Karena di sini saya akan menyampaikan tentang seputar announcer, di mana seorang announcer di sini kalian hanya cukup berpatokan kepada suara yang disampaikan kalian adalah suara. Bagaimana caranya suara yang kalian gunakan itu bisa mengundang orang untuk mendengarkan. Yang pertama, lalu yang kedua, tentunya kita juga harus memperhatikan ketika kita ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nah, yang ketiga, kita juga harus menyesuaikan nih kira-kira pendengar di sini mau siapa. Dan misal nih, karena di sini banyak teman-teman muda, teman-teman milenial mendengarkan radio, maka kita juga pembawaannya harus yang santai juga nih teman-teman. Misal dengan santai, lalu dengan bahasa yang mudah, maka dari hal itu kita juga sudah bisa menjadi announcer. Seperti saat ini saya juga menjadi announcer di kegiatan di kampus, yaitu namanya Sufada Radio. Nah, di Sufada Radio di situ juga dibagi teman-teman, karena kita juga akan menyesuaikan dengan peminatan orang-orang. Karena ada yang suka mendengarkan musik, atau memang ada yang suka dalam genre yang menginspirasi, maka kita juga harus menyesuaikan dari suara teman-teman. Seperti saat ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman seperti halnya ngobrol, maka pembawaannya juga yang santai. Tapi kalau teman-teman pengen menyampaikan informasi seputar Islami, maka kita juga bisa dengan cara santai juga, tapi lebih kepada suara yang formal. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Selanjutnya saya akan membahas seputar announcer lagi, tentunya yang dalam standar Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.